Dan kami masih terhubung dengan Yohan Setio, Head of Investor Relation BNI. Kita masih membahas tema pengen cuan intip BBNI Yuk di segmen Investment Week CNBC Indonesia. Mas Yohan, terima kasih masih bergabung bersama kami. Kalau kita lihat prospek kinerja BBNI di tengah roda ekonomi yang kembali berputar saat program vaksinasi kian gencar seperti apa? Ya, kalau kita bicara mengenai prospek kinerja, kita yakin bahwa kinerja kita di tahun ini akan jauh lebih baik dibanding tahun lalu. Tahun lalu bahkan selama pandemik saja, laba kita masih bisa positif di atas 3 triliun rupiah. Kita masih juga membayarkan dividen seperempatnya dari laba bersih tahun lalu. Kalau kita lihat tren dari tiap kuartal selama 2020, laba operasional kita di kuartal 4 2020 itu sudah menyamai level sebelum pandemik, yaitu di kuartal 1. Jadi kita bisa dibilang hanya terdampak pandemik itu secara dalam sekali di kuartal 2 dan 3. Tapi kuartal 4 kemarin kita sudah cepat recover. Tahun ini kita lanjutkan proses recovery-nya. Mungkin kita lihat 3 parameter utama. Satu dari sisi pertumbuhan kredit. Tahun lalu kita membukukan pertumbuhan kredit sekitar 5%. Tahun ini kita harapkan antara 6 hingga 9%. Terutama dari sektor korporasi, konsumer, dan UMKM. Yang kedua, kalau kita lihat dari sisi margin bunga bersih, yaitu pendapatan bunga dikurang biaya bunga, tahun lalu kita itu di kisaran 4,5%, tahun ini kita harapkan naik di antara 4,6 hingga 4,8%. Kenaikan margin ini bukan berarti kita meningkatkan suku bunga, tidak, karena kita tahu suku bunga justru lagi ditekan rendah oleh regulator, oleh central bank. Yang kita lakukan adalah kita berhasil menekan biaya dana. Jadi di tengah-tengah pandemi hingga sekarang, banyak sekali likuiditas masyarakat yang masuk ke bank-bank besar. Ini menunjukkan behavior atau perilaku dari masyarakat yang masih sangat percaya menempatkan dana mereka di institusi yang bereputasi, salah satunya BNI. Dengan pertumbuhan likuiditas yang sangat kencang ini memungkinkan kita untuk ngerem dana-dana mahal, misalkan deposito atau obligasi. Nah, dengan demikian kita, meskipun kita juga menurunkan suku bunga kredit ke nasabah, net-net margin bunga bersih kita itu malah diperkirakan lebih tinggi tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu. Ketiga, kita lihat dari sisi rasio kredit bermasalah. Tahun lalu kita rasio kredit bermasalah atau NPL di level 4,3%. Tahun ini kita harapkan turun menjadi di bawah 4%. Kenapa? Karena kita terus mengisi buku kita, portfolio kita dengan nasabah baru yang bagus, dan nasabah lama itu sudah kita bantu dengan restrukturisasi atau beberapa juga sudah dihapus buku kita. Jadi dari 3 indikator ini, pertumbuhan kredit, margin bunga bersih, dan rasio kredit bermasalah, kita terus membaik. Ujung-ujungnya apa? Kalau kita lihat prediksi dari analis, kita compile dari belasan analis, berapa sih prediksi laba BNI tahun ini dibanding tahun lalu, prediksi mereka di kisaran 9 triliunan tahun ini, atau kira-kira 3 kali lipat dibanding tahun lalu. Tentunya ini angka yang sangat fantastis ya pertumbuhannya, sekitar 3 kali lipat. Dan ini baru permulaan, karena kita yakin bahwa ke depannya tahun 2022 akan lebih baik lagi dibandingkan dengan tahun ini. Mas Yohan, kalau kita lihat seperti apa sih peluang yang ditangkap oleh BBNI di tengah prioritas pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur? Ya, pembangunan infrastruktur ini merupakan proyek jangka panjang dari pemerintah. Kita sudah aktif di proyek infrastruktur mungkin sejak sekitar tahun 2014 hingga sekarang, sehingga kita mencapai level hampir 20%. Ini mencakup kredit ke jalan tol, pelabuhan, airport, bahkan juga pembangunan sarana telekomunikasi, termasuk juga pembangkit listrik. Jadi definisi infrastruktur yang sangat luas di sini. Ini merupakan portfolio infrastruktur salah satu yang terbesar di Indonesia ada di BNI. Dan kita lihat pemerintah sangat komit dengan rencana mereka terus membangun infrastruktur di Indonesia. Dari sisi kita punya kapasitas karena permodalan kita mencukupi.
Yang kedua, kita juga sangat menyambut baik usaha pemerintah membentuk SWF atau Sovereign Wealth Fund, di mana itu akan menarik investasi asing masuk untuk membiayai infrastruktur di Indonesia. Sehingga semakin banyak proyek-proyek infrastruktur yang dapat dijalankan, karena sumber budget atau pendanaannya makin besar, dan bank juga akan terus berpartisipasi. Menurut kita infrastruktur masih sangat menjanjikan. Sebagai bank, kita selektif akan membiayai perusahaan proyek infrastruktur yang memang menurut kita resikonya dapat dijaga dibandingkan dengan prospek dari return dari proyek infrastruktur tersebut. Untuk proyek yang mungkin risikonya tinggi, kita akan melakukan structured financing yang misalkan juga melibatkan skema garansi atau skema asuransi. Oke, Mas Yohan, kalau kita lihat peluang apa sih yang ditangkap juga oleh BBNI di strategi untuk tahun 2021 untuk jangka menengah 3 tahun ke depan, sektor apa sebenarnya yang bisa menjadi prioritas untuk digarap? Ya, untuk 3 tahun ke depan, mungkin yang pertama kita fokus adalah memperkuat fundamental. Memperkuat fundamental itu apa? Yang pertama, tadi sempat saya katakan di awal bahwa kita mau menambah kapasitas permodalan kita. Karena itu barusan bulan lalu kita terbitkan subdebt atau junior bonds nilai $500 juta. Itu adalah salah satu langkah pertama kita. Dengan permodalan semakin kuat ini, ditambah dengan likuiditas yang masuk kencang dari dana-dana masyarakat, maka kita memiliki kapasitas yang cukup untuk menyalurkan kredit ke berbagai sektor. Mengenai strategi, kita akan fokus pada perbaikan kualitas aset, setidaknya selama tahun ini. Kita tahu bahwa tahun lalu terjadi dampak pandemik hampir di semua sektor. Kita pastikan bahwa kita sudah menangani kredit-kredit yang bermasalah, kita sudah melakukan restrukturisasi terhadap nasabah. Kita pastikan tahun ini harusnya menjadi tahun terakhir buat kita menangani kredit bermasalah. Selanjutnya kita siap untuk take off, menumbuh kembangkan bisnis yang sehat. Salah satu strateginya kita juga akan menggarap lebih ke sektor swasta. Saat ini BNI sudah sangat aktif di sektor BUMN dan infrastruktur. Ada satu segmen swasta, perusahaan-perusahaan besar yang menurut kita masih belum terlalu besar positioning-nya di sana, akan kita lebih garap ke sana. Kedua, segmen consumer juga. Saat ini BNI merupakan 3 besar pemain di KPR, kartu kredit, dan juga kredit multiguna. Tapi kita lihat potensinya masih sangat besar. Di lain tentunya juga kita melanjutkan transformasi digital banking kita. Tahun lalu ketika pandemi, kita tahu bahwa nasabah sulit datang ke kantor cabang untuk buka rekening, karena itu kita menawarkan fitur yang namanya online account opening. Caranya banyak, bisa download aplikasi mobile banking BNI, online account opening, simple banget, hanya perlu selfie, foto KTP, dan tambahan mungkin 2-3 hal lain, nggak sampai 2-3 menit, udah selesai. Account opening-nya jadi. Kita lanjutkan terus, kita ekspansi, bahkan sekarang kita menjalin kerjasama dengan banyak channel lain. Misalkan seperti Tokopedia, lalu juga di OVO, Bukalapak, JD. Melalui platform-platform itu, channel itu, nasabah bisa melakukan pembukaan rekening di BNI. Nah, jadi strategi digital ini sangat penting. Kita juga akan terus menambah fitur-fitur di mobile banking kita. Misalkan, kita akan memasukkan fitur kartu kredit di sana. Jadi nasabah akan bisa memonitor tagihan kartu kredit mereka secara up to date, secara real time. Kita juga akan masukkan nanti ada nasabah bisa apply loan secara digital lewat mobile banking. Jadi fitur-fiturnya akan terus memberi kemudahan bagi nasabah. Ini adalah salah satu strategi yang terus kita garap, yang kita harapkan dengan semakin baiknya nasabah beralih ke mobile banking, maka kita bisa lebih efisien dari sisi biaya operasional. Satu, kedua, semakin banyak potensi atau pendapatan non bunga yang bisa diperoleh oleh BNI.
Ya, Pak Yohan, singkat mungkin terakhir juga untuk para investor apa yang perlu diperhatikan terkait dengan saham sektor perbankan dan mungkin juga untuk saham BBNI. Baik, mungkin sebagai closing statement di acara ini, eh, sekali lagi yang saya ingin tekankan adalah BNI ini merupakan bank sistemik. Kita merupakan salah satu dari 4 bank besar di Indonesia dengan market share yang sangat dominan, sehingga kita akan terus menjadi pilihan utama nasabah. Ini sangat penting, terutama di tengah maraknya bank digital dan platform-platform fintech. Banyak nasabah mungkin mempertanyakan atau investor mempertanyakan, apakah bank konvensional akan terus relevan? Jawaban kita satu, kita bukan bank konvensional. Karena kita terus menumbuh kembangkan service kita melalui digital transformation. Jadi kita juga mengikuti tren. Kedua, apa bedanya kita dibandingkan dengan misalkan fintech? Sebagai bank, kita tidak hanya punya platform. Platform adalah channel kita dalam menjual produk kita, misalkan lewat cabang, lewat branchless banking agent, atau lewat mobile banking, atau internet banking. Tapi kita juga punya produk. Produk apa? Tabungan, kredit, dan segala macamnya. Itu yang mungkin tidak dimiliki oleh fintech. Jadi sebagai perbankan, kita ini terus mengikuti tren digitalisasi, diperkuat oleh produk kita yang komplit, dan kepercayaan nasabah yang terbukti dari tahun lalu ketika pandemik, deras sekali uang yang masuk ke Bank BNI, likuiditas kita sangat bagus, memungkinkan kita untuk menjaga biaya dana yang sangat murah, sehingga kita juga bisa memberikan kredit yang murah. Jadi kesimpulannya adalah BNI sebagai salah satu bank sistemik yang terus mengikuti tren digitalisasi akan terus relevan dan tumbuh berkembang seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ditambah dengan valuasi BNI yang sangat murah dengan 1 kali price to book value dan komitmen dari manajemen untuk terus membagikan dividen, bahkan tahun lalu kita terus membagikan dividen meskipun masa pandemik, maka kita yakin bahwa BNI merupakan salah satu saham yang layak untuk dipertimbangkan investor. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya di sore hari ini, Mas Yohan Setio, Head of Investor Relation BNI. Terima kasih untuk berdiskusi bersama kami juga. Sehat selalu untuk Anda, Mas Yohan Setio. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.